Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anu Widya Lestari dengan NIM 2305090012. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan eh, tugas UTS pada mata kuliah data mining tentang penerapan teknik data mining untuk analisis pola atau prediksi pada dataset dunia nyata. Nah, di sini saya mengambil untuk asosiasi dengan algoritma a priori. Nah, saya menggunakan data dari eh, Kaggle dengan judul Market Basket Optimization. Nah, nanti di sini ada data tentang pembelian produk. Jadi, nah, seperti ini datanya. Oke, langsung saja kita ke kode yang sudah saya buat. Nah, jadi sebelum kita melakukan teknik-teknik apa asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan mengimport library. Nah, di sini library yang saya gunakan itu ada library Pandas, Matplotlib, InterTools, Collection, NumPy, Wordcode, dan Network. Nah, ini ada beberapa library yang digunakan untuk visualisasi data seperti Wordcode sama Network. Oke, jadi setelah itu kita akan mm, mengupload dataset yang tadi sudah kita download dari Kaggle itu. Langsung saja upload. Nah, dapat terlihat datanya seperti ini dengan jumlah garisnya ada 7.501 dan kolomnya ada 20 kolom dari 0 sampai 19. Nah, terlihat ya di sini pada datanya masih terdapat banyak sekali baris-baris yang kosong nilainya non, isinya non semua. Nah, kita cari dulu infonya, struktur datanya. Tadi total barisnya ada 7.501 dan kolomnya 20. Nah, setelah kita upload data, langkah selanjutnya adalah preprocessing data untuk membersihkan nilai-nilai yang tadi tertampil di awal. Ini banyak sekali nilai-nilainya. Kita akan mengubah huruf yang tadinya ada huruf kapital menjadi huruf kecil dan juga menghapus nilai nan-nya. Kenapa kita harus mengubah huruf besar ke huruf kecil? Nah, ini tuh digunakan untuk menghindari adanya duplikasi dan juga untuk supaya datanya itu continue gitu. Setelah itu kita dapat melihat hasil dari preprocessingnya di sini. Nah, data yang tadinya bentuknya seperti ini akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya nilainya satu, senang semua jadinya cuma satu kok. Oke, setelah itu, nah di sini ada deskripsinya lagi. Di kolom satu itu totalnya ada 5.747 data dan sampai ke kolom nomor 19. Nah, jumlahnya tetap sama. Item uniknya ada 119 dan rata-rata item bertransaksinya ada 3,9 dengan maksimal item bertransaksi itu ada 20 karena tadi ada 20 kolom. Lalu setelah itu kita gambarkan distribusi jumlah item bertransaksi. Nah, tadi yang ini ya, satu itu, oh iya, satu kan mulainya dari nol, jadi nol itu satu, itu hampir 1,750. Nah, dan seterusnya. Tapi ini turun karena semakin banyak pembeliannya, frekuensi transaksinya semakin sedikit. Setelah kita melakukan preprocessing, langkah yang selanjutnya kita lakukan itu adalah EDA atau Exploration Data Analysis. Nah, di sini kita melakukan EDA untuk menghitung kemunculan tiap item. Atau bisa juga kita sebut dengan modus. Misal di data-data yang numeri kita mencarinya modus dan
ini yang bisa digunakan untuk deskripsi statistik. Tapi di sini kita hanya menggunakan modus dan frekuensi saja. Nah, di sini bisa tertampil ya item yang paling sering muncul itu yang pertama itu adalah mineral water dengan angkanya 1788, ada telur, spaghetti sampai pancake. Nah, setelah itu kita gambarkan dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini ada data yang di sebelumnya kita cari ya 10 item. Udah mineral water, telur, spaghetti sampai ke pancakes. Lalu setelah itu kita cari sebaran item per transaksi. Item itu yang tadi yang ini ya, sebaran item ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Rata-ratanya ada di tiga. Ya, tiga. Ini rata-ratanya. Tapi ini masih di outlier. Gak apa-apa, kita bisa abaikan outlier ini karena ini itu adalah data kategorial. Misal kalau menggunakan Kamins, kita tetap tidak bisa melakukan melanjutkannya karena kami itu sensitif terhadap outlier. Nah, eh, visualisasi yang selanjutnya adalah menggunakan word cloud. Di sini saya eh, menggunakan word cloud untuk menampilkan kata yang memiliki frekuensi paling tinggi ke rendah. Di sini yang paling besar itu di mineral water. Nah, seperti yang sebelumnya mineral water memiliki hmm, frekuensi muncul itu paling tinggi. Jadi di sini tulisannya paling besar sampai ke yang paling kecil. Ada green grapes, ini ada golden fiber, dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah teknik data mining menggunakan algoritma a priori. Nah, di sini itu langkah-langkahnya itu ada 4 langkah, atau mungkin lebih tergantung dari sumbernya. Tapi eh, untuk sebenarnya bisa menggunakan library, tapi di sini saya menggunakan penghitungan manual yang memiliki beberapa langkah. Seperti yang pertama kita harus menghitung support untuk setiap kombinasi item. Bisa supportnya 0,01, 0,02, sampai 0,03. Terus lalu kita akan mencari item set yang memenuhi support minimum. Jadi minimumnya berapa, 0, berapa, terus kita bisa terus melakukan penyaringan. Setelah itu kita akan menggabungkan item set yang sering muncul untuk menemukan pola yang lebih kompleks. Kita cari nih, oh ini tuh sering muncul baret ini. Setelah itu, oh sama ini, itu. Setelah itu kita akan mengulangi proses itu hingga kombinasinya memang memenuhi syarat. Nah, di sini kodenya, pertama kita akan hitung support, hitung set, mudah ini ya. Lalu kita akan mengimplementasikannya. Nah, memang kita harus menghitung satu item set, lalu kita mengulanginya lagi, mengulang iterasinya, lalu menghitung kombinasi item yang paling sesuai. Setelah itu, program akan berhenti. Nah, kita dapat menjalankannya di sini. Kita dapat mengatur minimal supportnya. Di sini saya menggunakan 3% ya. Nah, dengan 3% supportnya, kita menemukan 2 frekuensi level. Nah, yang frekuensi pertama itu tentang eh, data individu atau setiap produknya. Nah, lalu yang kedua ini keterhubungan satu produk dengan produk lainnya. Sini terlihat ya, avocado ada 33% dan lainnya. Lalu untuk mempermudah kita membacanya, di sini untuk visualisasinya saya menggunakan grafik network dengan hasil seperti ini. Di sini terlihat dari networknya, ini adalah nilai yang paling sering banyak muncul ya, produk yang paling sering banyak dibeli. Dan mineral water dari tadi di atas itu meningkati peringkat pertama dengan undian terbanyak. Lihat juga di sini bisa dibuktikan bahwa mineral water itu memiliki garis-garis yang paling banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berbeda dengan yang lain, 5, 4, 5. Nah, lihat ya, dengan apabila dibeli barang dengan coklat itu memiliki nilai 0,53 dan lainnya.
Berarti kita membaca graf ya teman-teman. Ada not, ada garisnya, penghubungnya yang memiliki keterhubungan. Nah, setelah itu kita akan menghitung asosiasi untuk mengetahui hubungan antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, dari nilai minimal 0,3 tersebut dihasilkan aturan asosiasinya sebanyak 52. Nah, di sini ya cara kita membacanya itu ada yang namanya support, confident, dan lead. Di mana maksudnya dari support itu adalah menunjukkan seberapa sering kombinasi produk itu muncul dalam seluruh transaksi. Lalu confidence itu berarti menggambarkan seberapa besar kemungkinan seseorang membeli produk B setelah membeli produk A. Jadi kemungkinan membeli produk telur setelah membeli produk coklat gitu. Lalu setelahnya ada lead, itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antara produk dibandingkan keduanya jika dibeli secara acak. Sini bisa dilihat ya, ada coklat terus X dengan nilai support 33%, confident-nya 203%, lalu lead-nya 1.127%. Bagaimana cara kita membacanya? Nah, kita dapat membacanya dengan uh, misal ini ya. Nah, dari data transaksi tersebut terlihat bahwa jika seorang pelanggan membeli coklat, maka ada kemungkinan 2, oh ini salah, maaf, maaf tadi salah, 20,3% dia juga akan membeli telur. Kombinasi pembelian coklat dan telur terjadi pada 3,3%. Jadi, angka supportnya. Lalu, nilai lift ini menunjukkan bahwa pembelian coklat sedikit meningkat kemungkinan pembelian pembelian telur dibandingkan jika kedua produk dibeli secara acak. Begitu. Jadi dapat simpulkan dari hasil analisis bahwa jika seorang membeli coklat, kemungkinan besar dia juga akan membeli mineral water atau spaghetti. Ini bila kita melihat dari pola grafiknya ya teman-teman. Berbeda dengan ini. Karena tadi saya hanya membaca yang ini saja. Nah, pola itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara produk yang dibeli, misalnya kalau sering dikonsumsi bersamaan atau dianggap saling melengkapi. Selain itu juga ketika nilai batas minimum kemunculan produk atau support dibuat lebih kecil, jumlah hubungan antara produk yang ditemukan juga bertambah. Misal nilai supportnya nanti kita turunin. Nah, nanti itu juga akan menambah hubungan antar produknya. Nanti kita bisa coba lihat aja di grafnya. Nah, artinya semakin kita longgarkan syaratnya, semakin banyak pula hubungan yang bisa muncul. Meskipun tidak semuanya kuat atau penting secara keseluruhan, hasil ini membantu memahami kebiasaan belanja pelanggan dan bisa digunakan untuk menata produk di toko agar sering dibeli bersamaan dan diletakkan berdekatan, atau untuk membuat paket promosi yang lebih menarik. Gitu. Coba kita melakukan demo jika nilai supportnya lebih kecil. Nah, nilai support itu tadi ada di sini. Nah, misal kita menggunakan nilai support 1 ya. 1 kitaran. Sembilan. Nah, ini ya teman-teman, apabila kita menggunakan nilai supportnya 0,01, itu nantinya juga akan mempengaruhi ke hasilnya. Ada frekuensi 1, frekuensi 2, kok ada frekuensi yang lain lagi. Nah, ada frekuensi level 3-nya. Jadi, angka minimal itu sangat mempengaruhi. Lalu coba kita lihat di grafiknya. Nah, pada grafiknya juga banyak sekali yang tadinya cuma
Ada beberapa itu sekarang menjadi lebih banyak ada red wine, avocado. Dah, ini tuh terlihat lebih rapat begitu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita menghitung asosiasinya dari nilai minimum terbaru kita, support minimum. Nah, sini ditemukan lebih banyak ya teman-teman. Karena tadi pada graafnya juga datanya itu lebih rapat, jadi di sini juga akan menimbulkan asosiasi yang lebih banyak. Oke, oke, begitu penerapan algoritma data ini dengan data nyata yang saya buat. Sekian, semoga sedikit banyak menambah pengetahuan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.